Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Ajur wumu nirdaya dan aspi sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampun Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial sandiwara radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adi Purwa. Pada seri yang keempat ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Pangeran Puger, Edi Dosa sebagai Pangeran Joyorogo, Aris sebagai Raden Mas Jolang, Herman sebagai Ki Wulung, Eli Burhan sebagai Nyai Wulung, Norman sebagai Sukmo Kecil, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Pangeran Joyorogo berusaha menenangkan hati kakak kandungnya. Dia benar-benar sedih sekali karena Pangeran Puger menyimpan api dan bara dendam. Sekalipun Pangeran Joyorogo juga sedih dan kurang setuju dengan apa yang telah terjadi di Istana Mataram, namun dia memendamnya dalam hatinya yang paling dalam.
Sebab bagaimanapun juga, hari itu adalah masih masa berkabung, di mana Panembahan Senopati telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Tetapi kemarahan Pangeran Puger tidak bisa dipendam lagi. Maka Pangeran Puger mengepalkan kedua tangannya dan giginya terdengar gemeretak. Matanya melotot memandang adiknya. Bagaimana, Jayorogo? Apakah kau tidak mengizinkan bila aku marah untuk meluruskan keadilan, untuk meluruskan kebenaran, bahwa akulah sebenarnya yang paling berhak untuk menduduki tahta Mataram? Iya, Kakang, aku mengerti, aku tahu. Akan tetapi bukankah semuanya sudah terjadi, Kakang? Jadi kau tidak perlu membenarkan dirimu. Kau tidak perlu membela dirimu, Kakang. Jadi kau juga menyalahkan aku, Jayorogo? Tidak. Aku tidak menyalahkanmu. Kakang Puger kan sudah tahu semuanya. Semuanya telah terjadi. Apabila Kakang tidak setuju, sudahlah, kita simpan saja. Ingat, Kakang, yang kurang menyetujui hal ini mungkin hanya kita berdua. Atau diam-diam juga banyak pembesar, juga kerabat lain tidak menyetujui pelantikan Adi Jolang. Tetapi rasanya tidak sopan apabila kita menggugat pada saat Kanjeng Romo baru saja beberapa hari dimakamkan. Aku tidak ingin, Kakang, arwah Kanjeng Romo tidak tentram di alam sana. Kau jangan mengikut campurkan orang yang sudah mati, Adi Jayorogo. Orang yang sudah mati sudah punya alamnya sendiri. Dia diam dalam dunianya sendiri. Ia tidak mungkin tahu dengan apa yang kita lakukan di sini. Dia sudah mati, sudah tertimbun oleh tanah. Kakang Puger, kalau kau bersikap seperti itu, aku juga menentangmu, Kakang. Jadi kau menentang aku, Jayorogo? Tidak, Kakang. Aku tidak menentangmu. Tetapi aku menentang pendapatmu. Sudah kukatakan, aku berpihak padamu. Aku juga setuju dengan jalan pemikiranmu, bahwa kaulah sebetulnya yang paling layak menduduki tahta Mataram. Tetapi apabila adik kita yang diangkat dan dilantik oleh Paman Mangkubumi dan Eyang Mondoroko, juga oleh para bupati dan segenap sentono dalam di Istana Mataram ini, kita bisa apa, Kakang? Dan ingat, pesan almarhum Kanjeng Romo adalah hukum, adalah tatanan, adalah keadilan dan kebenaran, Kakang. Jadi Kakang Puger jangan menganggap pendapat diri sendiri itu sebagai kebenaran mutlak. Jangan menganggap apa yang menjadi kebenaran dalam diri dan pikiran kita ini suatu keadilan mutlak. Jangan, Kakang. Kau jangan seperti itu, Kakang Puger. Kalau kau tidak setuju dengan jalan pemikiranku, sudah. Sana, pergi, Jayorogo. Pergi. Aku tidak ingin mendengarkan khutbahmu. Aku tidak ingin mendengarkan penuturanmu dan aku tidak ingin mendengarkan kata-katamu. Aku sudah tahu apa yang perlu dan patut untuk kulakukan. Aku sudah cukup sopan untuk menghadiri pelantikan ini. Akan tetapi, sungguh, aku tidak akan cebol lagi di Paseban Agung. Pangeran Puger meninggalkan Pangeran Jayorogo, adiknya. Dia betul-betul kesal dan marah sekali, lalu menutup pintu biliknya dengan kasar. Pangeran Jayorogo pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia sedih sekaligus maskul, sebab dia juga merasa diremehkan dan sakit hati. Pangeran Jayorogo ikut merasakan betapa getir hati Kakang Masnya. Pada pagi harinya, di depan singgasana Panembahan Nyokrowati, nampak seorang lelaki tua yang sujud menyembah sampai 3 kali, hingga dahinya menyentuh lantai Paseban. Ki Wulung, ada apa kau menghadapku kemari? Hari masih terlalu pagi, dan aku tidak memanggilmu. Kanjeng Sinuwun, saya mohon diri. Apa, Ki Wulung? Apakah aku tidak salah dengar? Iya, Kanjeng Sinuwun. Ampunkan hamba. Hamba ini sudah tua.
nampaknya hamba sudah tidak layak lagi mengabdi di istana. Hamba takut melakukan kesalahan-kesalahan karena hamba ini sudah hampir pikun. Untuk itu, perkenankanlah hamba kembali ke dusun hamba, kepada sanak famili hamba. Karena sudah cukuplah kiranya pengabdian hamba selama bertahun-tahun, sejak Kanjeng Eyang sampai Kanjeng Romo Suwargi. Perkenankanlah saya kembali ke dusun, Kanjeng Sinuwun. Ki Wulung, kutahan pun tidak baik, kupaksa pun tidak sopan. Baiklah, sebagai sang noto di sini, aku terpaksa meluluskan permintaanmu. Sekalipun sebetulnya kami masih membutuhkan pemikiran-pemikiranmu. Kau adalah abdi dalam yang setia di Mataram ini. Kau setia ikut Eyang Pemanahan. Dan kau setia sekali ketika Kanjeng Romo Senopati, Gulowentah Mataram, berkuasa di Mataram. Kau tidak pernah mengabaikan perintah-perintah beliau. Baiklah. Kalau kau berkeinginan untuk kembali ke Karanganyar, aku izinkan. Menghadaplah ke bendahara istana, supaya kau diberikan bekal yang cukup. Bekal itu bukanlah suatu upah dan timbal balik dari apa yang kau lakukan di sini, tetapi hanya sekedar sangu. Aku tidak bisa memberikan apa-apa, Ki Wulung. Tetapi terimalah rasa hormat dan terima kasihku kepadamu atas segala pengabdianmu selama ini. Selama Eyang dan Kanjeng Romo menjadi pemuka di Mataram ini, kau ikut babat alas Mentauk, dan kau pun mengikuti apa yang telah dilakukan Kanjeng Romo di Mataram ini, hingga Mataram berdiri dengan gagah dan besar. Oh, terima kasih atas perhatian Kanjeng Sinuwun. Hamba berjanji akan menyuruh Wareh Sebo menghadap Kanjeng Sinuwun. Hamba mohon pamit. Hamba mohon diri, Kanjeng Sinuwun. Baik. Kedatangan anakmu, Siwari, kutunggu. Segeralah kau suruh ke istana. Untuk itu, jangan lupa, kau harus menghadap ke bendahara istana. Ki Wulung, hamba Kanjeng Sinuwun. Terimalah ini, pemberianku pribadi. Oh, terima kasih Kanjeng Sinuwun. Dan ini, pemberian penghargaan dari Istana Mataram. Pemerintah Mataram mengucapkan terima kasih atas segala pengabdianmu. Kau adalah seorang prajurit sejati yang telah menunjukkan segala pengabdianmu. Lencana emas ini menjadi kenang-kenangan. Barang yang tiada berharga ini, janganlah kau lihat harganya. Akan tetapi apa yang ada di balik benda ini, suatu penghormatan, suatu pemberian nama mulia atas segala jasa-jasamu. Mungkin apabila dibandingkan dengan harta benda, pengabdianmu itu tidak bisa diukur, Ki Wulung. Akan tetapi rasa terima kasih dan hormat, sekaligus junjungan tinggi apa yang telah kau lakukan di sini kepada seluruh rakyat Mataram. Dan atas nama pemerintah Mataram, aku mengucapkan banyak terima kasih kepadamu. Terimalah lencana ini. Terima kasih Kanjeng Sinuwun, terima kasih. Ki Wulung menghaturkan sembah sampai 3 kali setelah menerima lencana dan kenang-kenangan pemberian Sultan Mataram. Pangeran Adipati Anom, penguasa Mataram utama itu, begitu terenyuh memperhatikan Ki Wulung yang selama ini setia kepada pemerintah Mataram sejak Ki Gede Pemanahan membuka alas Mentauk menjadi kota Mataram. Bahkan sepanjang pemerintahan Senopati pun, dia mengalami pahit getirnya Mataram. Dan pada hari itu juga, Ki Wulung segera meninggalkan kota Raja Mataram menuju ke Karanganyar.
Dia dikawal oleh 10 prajurit istana yang diutus oleh sang raja. Debu mengepul di belakang 10 ekor kuda yang mengelilingi Ki Wulung. Ki Wulung pun mendapatkan seekor kuda hitam. Dia mengendarai kuda itu dengan kencang sekali karena sudah lama merindukan kampung halamannya. Dia tinggal di dusun Karanganyar, tak jauh dari pantai utara Jawa. Akhirnya kita bisa bertemu lagi, Ken. Iya, aku sudah lama rindu kembali di sini, Nek. Aku ingin melihat anak cucuku. Bagaimana mereka? Di mana Wari? Mereka nampak baik-baik sekali. Cucumu juga sudah besar. Ia sudah berumur 10 tahun. Wow. Dia ada di sini, Ken. Di mana? Di mana dia, Nek? Sukmo! 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 Kakek pulang, Nak. Sukmo! Ya, Kek. Aku di sini. Sini, Ger. Kakek pulang membawa oleh-oleh. Itu apa, Kek? Untukku ya, Kek? Ini bukan mainan, Sukmo. Tetapi baiklah. Ini bisa kau simpan baik-baik. Simpan yang rapi. Ini adalah lencana dari Kanjeng Sinuwun. Apa itu lencana, Kek? Lencana itu tanda penghargaan dari Kanjeng Sinuwun Panembahan Nyokrowati. Kakek mendapat hadiah dari sang raja? Oh, iya. Ini adalah hadiah dari sang raja. Hadiah dari Kanjeng Sinuwun yang harus kakek simpan sebaik-baiknya. Namun, penghargaan kakek ini kuserahkan kepadamu sebagai tanda mata dan kenang-kenangan dari kakek. Siapa tahu, kelak kau jadi Manggoloyudo, Sukmo. Manggoloyudo? Apa itu, Kek? Manggoloyudo adalah seorang panglima perang. Panglima perang? Aku tidak mau berperang, Kek. Aku takut. Takut, Sukmo? Untuk apa takut? Kau bandel sekali. Menurut cerita nenekmu, kau selalu melawan bapak dan ibumu. Tidak. Sukmo tidak pernah nakal. Sukmo tidak pernah bandel. Tetapi Sukmo penurut. Tanya saja, bapak dan ibu masih ada? Ayo datang ke rumah, Kek. Iya. Ayolah, kakek belum mampir kan? Pasti bapak dan ibu senang melihat kedatangan kakek di sini. Iya. Tapi kakek kan perlu istirahat dulu, Sukmo. Sehari semalam kakek berkuda hingga sampai di rumah. Istana Mataram itu jauh sekali ya, Kek? Iya, Istana Mataram itu jauh sekali. Kalau kita naik kuda, ya sehari semalam. Kek, kuda kakek itu biar untuk Sukmo saja ya. Sukmo. Kau ini masih kecil. Belum bisa naik kuda. Kau bisa jatuh nanti. Kalau kau naik kuda, belum bisa mengendalikan dengan baik. Tidak, Kek, tidak.
Aku sudah pintar kok. Aku bisa naik pohon tinggi-tinggi. Hah? Apa? Naik pohon, Sukmo? Iya, Wah. Kek. Aku bisa naik pohon tinggi sekali. Sukmo. Bahkan, pohon jati yang besar dan gede itu, yang tinggi banget, Hah? aku bisa naik sampai puncaknya. Waduh. Aku bisa melihat laut yang membentang biru dari utara sampai selatan. Oh, luas sekali. Kakek tidak percaya? Sukmo. Kau tidak boleh naik pohon tinggi-tinggi. Kenapa tidak boleh, Kek? Kan enak. Di atas pohon, anginnya bertiup kencang sekali. Udaranya segar, dan kita bisa tiduran di cabang pohon. Kita juga bisa melihat jauh sekali. Bisa melihat langit yang luas. Bisa melihat bentangan laut yang biru dan indah sekali. Iya. Kau tahu, Sukmo. Apabila kau naik pohon, sampai tertidur di cabang pohon karena keenakan ditiup angin. Nah, kalau kau jatuh bagaimana? Ayo. Tidak, Sukmo tidak bisa jatuh. Kalau Sukmo jatuh, Sukmo kan bisa melayang. Bisa terbang, Kek. Seperti burung. Apa, Angger, apa? Kau bisa terbang seperti burung? Iya. Kalau ada burung elang yang hinggap di pucuk jati, dia pun bisa terjun deras sekali. Melayang cepat sekali. Curr, pak. Lalu menyambar seekor anak ayam. Nah, Sukmo bisa terbang seperti elang, Kek. Sukmo. Kau tidak boleh seperti itu, Nger cucuku. Kau tidak punya sayap. Elang punya sayap. Terus bisa terbang. Kalau kau meluncur dari puncak pohon jati yang tinggi, wah, kau bisa remuk, Sukmo. Tidak mungkin, Kek. Aku juga bisa meloncat dari dahan ke dahan. Aku tidak takut jatuh. Paling-paling juga lecet. Itu kalau kebentur kayu. Tapi kalau jatuh di rumputan, kan tidak apa-apa. Ayo, Kek. Kubuktikan. Kakek bisa melihatnya. Sukmo. Kau tidak boleh seperti itu. Kenapa tidak boleh, Kek? Memangnya kakek waktu kecil tidak pernah naik pohon. Dulu kan Sukmo pernah lihat kakek naik pohon kelapa. Kenapa nenek tidak melarang? Ayo. Kau ini bicara apa, Sukmo? Kalau kakek naik pohon jati, ambil daun-daun jati, nenek tidak pernah melarang. Memanjat pohon kelapa, nenek juga tidak melarang. Kenapa kalau Sukmo yang naik pohon, selalu dimarahi? Kau harus tahu, Nger. Naik pohon itu berbahaya. Kalau kau naik pohon, kau bisa jatuh, Sukmo. Kalau jatuh, tidak ada yang menolongmu. Kalau tangan dan kakimu patah, bagaimana? Ayo. Itu tidak akan pernah terjadi, Nek. Sukmo tidak akan pernah jatuh. Sukmo! Tunggu, Sukmo! Tidak mau! Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sukmo terus berlari sambil membawa lencana dari kakeknya. Dia terus berlari meninggalkan rumah kakeknya. Dia berlari dan terus berlari menyusuri jalan setapak menuju ke rumah tempat tinggal ayah dan ibunya. Sukmo tidak menoleh lagi ke belakang, tidak memperhatikan nenek dan kakeknya yang terus ikut berlari mengejarnya. Bocah kecil itu nampak sakit hati karena dia tidak disetujui apabila naik pohon. Maka dia pun tak henti-hentinya berlari. Sesekali dia menoleh ke belakang, namun tidak melihat kakek dan neneknya yang sedang mengejarnya, sebab sudah terhalang pepohonan dan semak belukar. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.